terjawab. Maka rumah tangga kami, anak-anak kami semua dijaga dan dipelihara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, adalah Bapa yang luar biasa, yang perkasa, yang terhebat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di siang hari ini, bukan secara kebetulan, tetapi ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan bagi kami di siang hari ini, terkhusus bagi keluarga Sahertian, keluarga Nanlohi, keluarga Sahanaya, keluarga Lekotempesi Tuhan. Bapa, persatukan kami semua di tempat ini Tuhan. Dan di saat ini Bapa, kami datang dan kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu. Sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terlalu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada di hari ini Tuhan, keempat anak kekasih kami boleh mengalami suatu perubahan yang baru. Mereka akan masuk di dalam rumah tangga yang baru Tuhan. Mereka akan bersatu Tuhan. Dan mereka akan melakukan kehendak-Mu Tuhan.
Tuhan ampuni mereka Bapa. Selama ini Tuhan mereka hidup di luar Tuhan. Mereka hidup tidak melakukan peraturan sorgawi. Tetapi di saat ini Tuhan mereka sadar kembali. Mereka akan sudah mengoreksi akan kehidupan mereka. Dan mereka sudah sadar Tuhan. Tuhan tolong ampuni mereka, keempat anak kekasih kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melangkah Tuhan untuk kami ke gereja Bapak, untuk acara pemberkatan kedua mempelai ini. Keempat anak kekasih kami Tuhan, yaitu Yandre, Kakak Sani bersama dengan Eka dan Ket Tuhan Ferry Bapak. Terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesempatan, buat cuaca, buat nafas, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, keluarga besar Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu, biar kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba putuskan semua roh-roh yang bukan berasal daripada kerajaan sorga, roh intimidasi, roh-roh yang selalu mengusik akan hati pikiran kami, membuat kami tidak mengerti yang lain, membuat lain tidak ada kecocokan dengan yang lain. Hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku persekutuan besar keluarga, keempat keluarga ini, kami tetap satu di dalam Tuhan. Kami pakai Tuhan berkati, Tuhan pertibakan kami di tempat pemberkatan kami di gereja Pastor Tuhan. Dan sebentar kami akan lanjut perjalanan kami ke Lahat Tuhan untuk masuk dalam acara selanjutnya. Kami serahkan perjalanan kami dari keluar dari tempat ini sampai tiba di gereja, dan kami lanjut juga ke Lahat. Hamba pertaruhkan perjalanan kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayan-pelayan yang sudah ada di gereja, bahkan keluarga kami yang sudah menunggu di gereja. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pelayanan di hari ini, pemberkatan di hari ini boleh menjadi suatu mujizat yang luar biasa, membawa kebahagiaan, sukacita yang besar bagi keluarga kami, keempat keluarga kami Tuhan, yang akan diadakan peristiwa yang besar di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita surgawi yang mengalir dalam kehidupan kami, buat anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, bahkan cuaca Tuhan dan atmosfer yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa di sorga kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah bisa jalan.
jadi yang terakhir, tapi yang terbaik. Beta jaga sayangnya. Hari ini dua hati sudikan janji, sumpah dan hati ketong pegang sampai mati. Sayang Sayanglah itu, hati susah bisa patah lain hati, cinta susah bisa orang lain lain. Hari ini dua hati sudikan janji, sumpah dan hati ketong pegang sampai mati. Hati susah bisa patah lain hati, cinta susah bisa orang lain lain. Khusus yang berbahagia, keluarga besar Nanglohi Sahanaya, keluarga besar Sahertian Lekato Pesi, dan lebih khusus lagi dua pasangan, 4 saudara-saudari kita di hari ini, yaitu Bapak atau Saudara Yeris Sahertian bersama Saudari Sani Lekato Pesi, dan juga Saudara Ferry Nanglohi bersama Saudari Email atau Belka Sahanaya. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhanlah yang membuat dan menjadikan hari ini ada. Karena itu kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan pengakuan kepadanya dan bersyukur karena apa yang Tuhan buat selalu tepat pada waktunya. Kita akan ada dalam prosesi. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang ada dalam gedung gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua pasangan mempelai yang berbahagia, Yeris dan Sani, juga Ferry dan Melka, akan diikuti oleh keempat saksi dan juga orang tua, keluarga, orang saudara.
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Engkau hadir di pernikahan di Kana. Demikianlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat kami dan secara khusus melawat kedua pasangan mempelai yang berbahagia ini, sehingga ada berkat secara khusus dari Allah yang akan turun di atas setiap keluarga dan naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. saya memberikan kesempatan kepada keluarga yang ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan atau untuk menyumbangkan pujian bagi Tuhan. Saya persilakan.
hatiku, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kuasa-Mu. Ku percaya. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya kepadamu. Tapi kami tahu bahwa percaya kami itu hanya akan datang dan timbul waktu kami mendengarkan perkataan Allah yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu berapa banyak kami yang hadir, kami berserah kepada Engkau dan pada kekuatan kuasa-Mu dalam urapan nama Tuhan Yesus dan kekuatan Roh Kudus. Jamah kami agar konsentrasi kami, pikiran kami benar-benar terfokus dan tertuju kepada kebenaran firman Allah. Lebih khusus Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, biji mata-Mu, dua pasangan yang hari ini mengambil komitmen ada dalam pernikahan kudus, biarlah berikan kepada mereka secara khusus telinga seorang murid dan hati seorang hamba, dan semua kami yang lain pun hati hamba dan telinga seorang murid, supaya kami bukan cuma menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang setia, tetapi ada pada keputusan kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup mewakili seluruh umat Tuhan. Dan keempat, mempelai yang berbahagia ini Bapa, hamba mau berkata kepadamu seperti Samuel kecil itu, berfirmanlah bagi kami, sebab sesungguhnya semua kami telah siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di sore hari ini terambil dari satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Mazmur pasal 128. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai berakhir di ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat Atas Rumah Tangga. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Setiap rumah tangga, setiap orang yang mau menikah pasti punya cita-cita. Jadi waktu katong kecil ada cita-cita, tapi waktu mau menikah juga katong ada cita-cita. Cita-cita rata-rata semua orang adalah beta mau bahagia. Tetapi ternyata perjalanan hidup orang-orang yang menikah, banyak sekali pengalaman kasuji orang-orang habis menikah tuh akan pun senang cuma di hari pemberkatan. Mengapa? Dapat angpau, teman-teman datang, foto-foto, kumpul keluarga, yang baku marah, baku baik di hari itu. Tapi setelah itu ada yang dikejar-kejar hutang. Karena apa? Mau saingan dengan orang lain, bikin pesta di gedung besar, bikin segala macam, padahal bawa hutang sampai habis itu. Kerja sampai mati pun saya sanggup bayar utang yang dipakai untuk hari pernikahan. Padahal tujuan dari setiap pernikahan adalah supaya bahagia selamanya, kayak lagu. Tapi ternyata hidup kita tuh tidak seperti yang ada di dalam lagu-lagu. Jangan menghayal bahwa pernikahan kita akan seperti di sinetron Korea. Kalau sinetron Indonesia tuh terlalu berbelit-belit dan aneh-aneh, terlalu aduh tidak masuk akal. Tapi Korea bahu dapa, aduh dia jadi cinta sejati kita, tidak ada orang lain. Lalu ketika dia pergi, separuh jiwaku pergi. Kalau kita singkau dia beta mati. Lalu waktu menikah, pokoknya pasti kalau dengan dia beta bahagia. Pun dia kelihatan hebat, tapi dia punya banyak kekurangan dan dia adalah laki-laki yang tidak sempurna. Begitu juga dengan istrimu, cantik sekali, tetapi dia juga manusia yang tidak sempurna. Di dunia ini hanya dua yang sempurna. Yang pertama Allah, dan yang kedua rokok sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita bisa belajar untuk membuat rumah tangga kita bahagia. Hal yang pertama yang perlu kita ingat, firman Allah hari ini dimulai, ini ayat firman Allah yang dinyanyikan waktu orang Israel datang ke Yerusalem mengadakan ziarah. Ada hari-hari khusus mereka pergi ke
dimulai dari bapak mantu, ipar-ipar. Tidak. Pernikahan yang bahagia atau rumah tangga yang bahagia dimulai dari orang yang namanya laki-laki, alias bapak bu, usi Sadi, kau pun laki-laki di sebelah bilang gini, Ale tahu kau bahagia dari situ dari Alesa, gimana? Do bilang nanti sama teror, do aku bisa akan di kamar. Bilang untuk yang di sebelah, Ale tahu masing, kau mau bahagia atau tidak itu tergantung dari Ale. Karena Allah tidak bilang begini bahwa perempuan yang diberkati, perempuan yang akan melihat suami dan dia panah begini-begini itu perempuan yang begini. Tetapi dimulai dengan laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki adalah kepala. Laki-laki adalah gambaran Kristus sebagai kepala gereja. Dan mengapa laki-laki? Orang suka bilang begini, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi saya lebih memilih bahwa ibu itu pintu surga. Tetapi kunci untuk membuka pintu itu adalah Bapa. Ibu adalah pintu untuk dapat berkat-berkat dari Allah. Tetapi ayah alias laki-laki adalah pemegang kunci untuk buka pintu itu. Artinya begini bapak-bapak, secara sederhana toh, biar istri itu pendoa syafaat yang hebat di gereja. Dia berdoa Tuhan turun dari langit, lalu datang di bumi, dia balik ke langit kembali. Iblis lari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Tapi selama engkau laki-laki tidak mengambil posisimu sebagai imam yang membuka pintu surga dan kunci berkat itu, rumah tanggamu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang tuh laki-laki suka bilang begini, oh saya tahu, oh saya tuh jadi setan besar yang di Katolik berkat barat. Ini dia saya mau terima. Sampai bilang beta setan, oh iblis. Memang setan harus kawin dengan iblis. Oh iblis yang dikatakan berkat barat. Dimulai dari mana? Kepala. Badaki. Biar engkau badaki. Tetapi kunci berkat atas rumah tangga itu ada di tangan engkau. Jadi mama itu suka hina laki. Muka hitam badaki. Biar dia muka hitam badaki. Tapi dulu dia merebut hatimu dan merebut semua yang jadi kebanggaanmu. Jadi walaupun dia sudah baik, dia semua hilang, ketampanan, keperkasaan hilang, tapi dia yang membuat engkau dulu bilang begini, memang laki-laki baik ini hanya datang satu kali sah. Dan Tuhan bilang kalau laki-laki itu tahu bagaimana memegang kunci berkat itu dengan baik, ada jaminan upah untuk laki-laki yang seperti itu. Tuhan bilang laki-laki, bapak-bapak, suami-suami, bukan suami gula dan suami kenapa orang buton pun tapi suami-suami yang suami bapak ibu-ibu. Tuhan bilang kalau engkau takut akan Tuhan, maka upah bagi takut akan Tuhanmu itu adalah engkau akan melihat pertama istrimu bertumbuh subur, berbuah lebat. Terjemahan bebas bilang istrimu dia buahin. Stop. Di mana? Di atas meja, di sekeliling rumahmu. Orang Israel, pohon anggur adalah lambang berkat. Artinya Tuhan bilang begini par bapak-bapak, Henyong, saya dengar, Yandri, ada dengar, Ferie, aduh, don dua dengar kamari. Kamu dua kalau dia kamu dua pembini tuh subur, bodinya subur, apalagi subur, kandungannya subur, apalagi yang subur. Berkat-berkatnya berlimpah, maka engkau harus takut akan Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana istri-istrimu diberkati. Jangan suka bilang begini, ini Petrusina, ada yang nama Petrusina? Yang beberapa hari dengan saya akan tahu, kau tuh suka sekali nama Petrusina itu. Saya pernah ke satu tempat, tiba-tiba saya dikagetkan satu mama yang bentar dia mengenal Petrusina. Di mana? Saya kaget setengah mati karena apa? Saya pikir di dunia modern ini tidak ada lagi nama begitu. Ternyata masih ada. Jadi saya suka sekali nama itu. Rumah ini kayak neraka. Beta lebih baik tinggal di luar sana daripada kita pulang di rumah ini karena apa? Pas masuk pintu, baru melihat si ujung hidung, lihat si pembayangan di dinding. Beta bukan cuma jantung tak pukul. Beta pun dompet lompat, lari sembunyi di jenguk pot bunga. Karena apa? Iblis pasar tunggu di rumah. Saya jadi neraka. Tapi Tuhan bilang begini, kalau engkau ingin melihat istrimu subur, menjadi seseorang yang menyukakan hatimu, membuat engkau senang dan bahagia, maka takutlah akan Tuhan. Karena kalau laki takut Tuhan, bini pasti takut Tuhan, anak-anak pasti takut
Takut Tuhan. Katanya suami itu ibarat akar sampai batang pohon. Bini dengan anak itu cuma ranting-ranting dan buah-buah. Kalau mau buah bagus dan daun-daun bagus, akar harus kuat, batang pohon harus sehat. Jangan paksa bini. Saya jadi bini tuh baik sedikit, jangan terlalu cerewet kayak trompet rusak, matahari terbit, trompet sampai pagi. Setiap hari sedikit-sedikit cari Allah di mana? Ada di tetangga, cari kutu lalu cari tahu orang. Jangan paksa bini jadi baik kalau engkau sendiri tidak takut akan Tuhan. Karena engkau yang memegang kunci supaya istrimu jadi perempuan yang tumbuh subur seperti pohon anggur, bukan sopi ingatan. Bukan sopi, tapi pohon anggur. Nah, karena pohon anggur itu adalah lambang kesukaan. Masuk pintu lihat dia pemuka lagi, dia belum mandi pakai daster 3 hari saya cuci-cuci dia pemuka. Duh, betapa hati pun senang saja kayak betul habis minum anggur 2 botol. Dia pemuka senang. Lihat dia sukacita. Karena itu, bapak-bapak ingat bahwa kunci bahagia rumah tanggamu ada di dalam tanganmu. Yang kedua, Tuhan bilang begini, upah kedua bagi laki-laki yang takut Tuhan adalah anak-anakmu akan jadi seperti pohon zaitun. Saya berpikir mengapa Tuhan saya bilang anak-anakmu seperti pohon patatas. Pohon patatas tuh lempar saja dia merambat dari sini sampai di sana di jalan raya itu kalau ada tanah di berakar di situ, lalu dia menyeberang lagi ke pom bensin kalau ada tanah di situ dia bertumbuh di situ. Tapi Tuhan bilang pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun? Pohon zaitun di Israel itu adalah pohon yang umurnya paling tua dan bisa bertahan hidup paling lama. Potong dia, silakan potong. Selama ada akar sedikit di tanah, dia akan tumbuh lagi. Itulah pohon zaitun. Pohon zaitun, buahnya jadi minyak untuk memasak, jadi minyak untuk minyak wangi, jadi obat-obat dan kosmetik. Tuhan bilang begini, kalau engkau takut akan Tuhan, Ale akan lihat Ale pun anak-anak tuh dong tidak bertumbuh di tikungan-tikungan pasar. Saya cari dong setiap hari di terminal jadi agas. Hati-hati, agas tuh dia kecil, lebih kecil dari nyamuk. Tapi kalau dia gigi ahebo. Nyonya suka bergaling agas sio kasihan, dapat dong gampang. Tapi dong bikin panyaki garu sedikit. Itu ahebo. Ada yang tahu ahebo? Oh, orang kamu pasti tahu ahebo. Tuhan bilang kalau laki-laki itu takut Tuhan, upah kepada dia, istrimu akan menjadi berkat dalam rumah tanggamu, menjadi kesukaan bagimu. Dan yang kedua, engkau akan melihat anak-anakmu seperti pohon zaitun. Mungkin orang berusaha untuk menghalangi langkah mereka. Waktu dia mau tes polisi besok lusa, orang bayar kiri bayar kanan, polisi pelembut, lalu kau bilang gini, sio beta cuma cari ikan di laut sana, beta cuma menjaring, cuma kerja di motor ikan, beta gaji berapa, beta beli tukang boros lah, biaya lipstik dan sebagainya semahal. Lalu sio mau simpan berapa ratus juta, masuk ruangan dan tanya, emang gini berapa? 3 siap komandan, keluar jatuh. Maksudnya kalau begini 300J. Siap 300J Tuhan, bagaimana bisa jadi 300J? Beta pun bisa jadi polisi kasen. Tuhan bilang kalau laki-laki itu takut Tuhan. Mungkin orang berusaha memangkas masa depan anakmu, menghalangi langkahnya untuk jadi manusia dalam tanda kutip, tetapi tidak bisa. Karena apa? Berkat Allah menyertai langkah anak-anakmu. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi rumah tangga kita. Jikalau kita tahu bagaimana memprioritaskan Tuhan. Pohonnya kering, tetapi yang penting ada tunas kecil muncul, tanda kehidupan akan datang untuk pohon zaitun. Makanya Tuhan bilang, mungkin kelihatan dalam rumah tanggamu engkau tidak sekaya orang lain. Dalam rumah tanggamu penghasilanmu tidak sebanding dengan penghasilan orang lain yang bunyi J. Saudara cuma tus nih saya tahu terserah, ratus juta kah, tus JT kah, tus yang biasa kah, terserah. Tetapi orang akan melihat bahwa ternyata engkau diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Yang kering itu bisa memunculkan tunas yang baru. Janji Tuhan bagi apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Lalu pertanyaannya sederhana, kalau begitu takut Tuhan itu apa? Takut itu perasaan ngeri terhadap sesuatu secara kamus bahasa Indonesia. Tapi takut akan Tuhan itu bukan sekedar perasaan ngeri dan takut perasaan ngeri terhadap dia. Tapi takut akan Tuhan, konsep takut akan Tuhan bicara tentang bagaimana kita memberikan penghormatan terbaik bagi Allah dan menempatkan dia sebagai yang paling pertama dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya lagu bilang salah, bila Yesus berada di tengah keluarga pasti kita bahagia. Siapa bilang sih ada meti dan meti kayak panjang? Ada. Karena hidup ini berputar. Ada saat katong melimpah,
PD ACC, PD MCM, katong borong semua yang bisa katong borong, bahkan tidak perlu terminal Mardika sana katong bawa pulang, katong rumah dari CB sampai segala macam katong bawa pulang. Penyanyi hebat-hebat Michael Jackson lagi goyang Black or Right dan dia bilang gini, weh beta mau yang itu. Kemudian oke, kan katong pulang, ada yakin, tet mandi sih, sumpah dong. Dia pulang 3 bulan kemudian begini dia innalillahi wa inna ilaihi keke, lalu kubur dia, pendeta bilang ya dari tanah kembali ke tanah, matilah dia. Lalu dia dibawa ke neraka sesuai dengan permintaan. Ketika masuk pintu ada laki-laki hitam menyala dus, tunggu dia yang parang, baru dontok dia pun kepada huruf parang masuk. Dia bilang, hei beta salah lamar, bukan neraka ini. Dia bilang, hei ini sudah yang saya pilih, saya bukan ini. Yang mana? Yang 3 bulan lalu beta datang itu. Oh yang itu, ada musim kampanye. Kalau musim kampanye janji banyak toh, si ada anggota dewan jaga pembicara sah. Musim kampanye janji banyak dan bagus-bagus. Musim pacaran tuh janji banyak dan bagus-bagus. Toh, beb, ayang. Banyak orang pacaran tuh panggil ayang, wih, mamai. Beb, apa lagi? Ling, darling, bukan roti ling-ling. Pokoknya nama-nama yang, tapi coba kabe, ada jang. Hei, Octavianus. Agustina, sio kasihan. Jangan panggil dia begitu dulu, dia ayang beb tuh. Takut Tuhan tuh tahu integritas. Brunya memberikan tawaran yang bagus, tapi engkau tahu bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar, orang baik dan orang tak baik. Karena itu integritas itu perlu dijaga sebagai bukti kita takut akan Tuhan. Lapar bilang lapar, kenyang bilang kenyang, A bilang A, B bilang B. Alkitab bilang karena lebih daripada itu berasal dari mana? Nah itu akan sudah tuh. Korek dia di samping ingatan kata dua abis ini baku jauh, tapi jangan lupa. Pesan saya berulang-ulang untuk mereka berdua adalah mungkin kelewat Tanjung Alang tuh ada Putri Duyung. Putri Duyung itu lebih bagus dari Melva. Putri Duyung itu lebih bagus dari Sandi. Pada rambut dari atas panjang sampai di bawah, taputar di bawah, lingkar lagi di batu-batu. Baru dia pembaju yang ada toh, ada tapi saat dikesah. Di muka sapanggal, lalu di belakang kosong semua. Tapi yang punya integritas, yang takut akan Tuhan, yang tahu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam keluarga. Iya Putri Duyung tuh dia bagus, tapi ada pun di rumah tuh dia lebih bagus. Biar dia pura karibo bola-bola air karena jua seng babasa. Minta pemadam semprot jua tetap aman, berlindung di bawah rambutnya kalau hujan. Tetapi dia yang terbaik, amin, karena dia ibu dari anak-anak. Dia ibu dari generasi penyambung Nanlohi dan Sahertian. Di luar sana bagus-bagus banyak iklan. Yang bagus banyak. Tapi yang lebih baik cuma sabiji areng-areng. Nona Sani Parbuyeris dan Nona Imer Parbuveri. Itu dia tuh. Karena laki-laki yang takut Tuhan, dia tahu bahwa harus memiliki messenger pakai kunci, Instagram semua pakai kunci. Ada apa gerangan di sana? Bini saya usah lur. Saya usah pasang segala aplikasi untuk lacak suamimu, pakai GPS. Pak ada di mana? Beta ada di pantai. Tapi di sini bilang Ali ada di Pasar Mardika. Iyo, pantai Pasar Mardika. Saya perlu aneh-aneh karena apa? Dia tahu bahwa dia laki-laki yang membuat keluarganya diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati katung semua dan secara khusus pasangan yang berbahagia hari ini, supaya perjalanan hidup ke depan engkau akan melihat istrimu diberkati, lalu anak-anakmu pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati katung semua. Percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Saudara kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah untuk menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan keempat saudara kita yang ada di depan, yaitu saudara Yeris dan saudari Sani, dan juga untuk saudara Ferry dan saudari Imel atau saudari Melka. Dengarkanlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, kata firman Allah. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada dasar Alkitab atau landasan teologis atas segala perkataan itu. Seperti juga pernikahan di Kana, Kristus hadir untuk memberkati pernikahan di sana. Itu membuktikan bahwa Kristus juga sangat menghormati sebuah pernikahan. Karena itu masing-masing pasangan, suami dan istri, bapak atau saudara Ferry dan juga saudara Yeris dan saudari Email serta saudari Sani akan mendengarkan. Saya akan membacakan bagi keempat saudara-saudari kewajiban-kewajiban sebagai suami maupun istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang utuh, dan hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia yang hanya membawa kepada keretakan-keretakan di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah masing-masing suami menerima istrimu sebagai apa adanya dia. Segala kekurangan, segala kelebihan yang dia punya, terima itu, karena waktu kau memutuskan untuk menikah dengan dia, kau sudah tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu dan nasihatilah dia dengan firman Allah. Tegurlah dia dalam cinta kasih bila karena kelemahan dan kekurangan ia berbuat salah atau melakukan pelanggaran. Bila kelak dan sudah, karena sudah diberkati dan diberikan anak-anak yang luar biasa, 2 putra dan 2 putri untuk masing-masing pasangan, didiklah mereka dalam takut akan Tuhan sehingga lewat rumah tanggamu, keluargamu, Allah dan kemuliaannya dinyatakan, dan supaya berkat dan janji berkat Allah kepada laki-laki yang takut Tuhan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah bisa menjadi milik dan bagian setiap pasangan. Saya mengundang kedua pasangan, keempat mempelai untuk bangkit berdiri. Dimulai dengan saudara Yeris dan saudara Sani. Saya akan mengajukan pertanyaan dan menjawab sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Baiklah, sekarang saya mengajak keempat mempelai untuk bangkit berdiri. Ya, sambil pegang tangan seperti itu, saya akan bertanya. Saudara Yeris Sahertian, apakah saudara dengan sadar dan penuh ketulusan hati menerima dia, Sani Lekatompesi, sebagai istrimu yang sah, yang tangannya kau genggam dan bersedia untuk melakukan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang suami? Apakah jawabmu? Saya Yeris Sahertian menerima engkau Sani Silvi Christine Lekatompesi sebagai istriku yang sah, dan berjanji mengasihi serta mencintaimu seumur hidupku, serta menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai seorang suami dengan penuh kekuatan, ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Berikut kepada saudari Sani Kristi Lekatompesi. Adakah saudari dengan sadar dan penuh ketulusan hati telah menerima dia, Yeris Sahertian, sebagai yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, dan bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Sani Silvi Christine Lekatompesi, menerima engkau, Yeris Sahertian, sebagai suamiku yang sah, dan berjanji mengasihimu dan mencintaimu seumur hidupku, serta menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai seorang istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Untuk pasangan berikut, saudara Ferry
Nanlohi. Adakah saudara dengan sadar dan penuh ketulusan hati menerima dia, Melka Sahanaya, yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, dan berjanji melakukan kewajiban-kewajibanmu dengan setia? Apakah jawabmu? Saya Feli Faides Nanlohi menerima engkau, Melka Sahanaya, sebagai istriku yang sah, dan berjanji akan tetap mengasihi dan mencintaimu seumur hidupku, serta menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saudari Melka Sahanaya, apakah engkau dengan penuh ketulusan hati menerima dia, Ferry Nanlohi, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, dan berjanji melakukan kewajiban-kewajibanmu dengan sungguh-sungguh dan dengan setia? Apakah jawabmu? Saya, Melka Sahanaya, menerima engkau, Ferry Nanlohi, sebagai suami yang sah, dan janji akan mengasihi dan mencintaimu seumur hidupku, serta menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai seorang istri dengan ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya menerima engkau, Saya Sani Silvi Kristen ada televisi sebagai istriku yang sah, yang sah dan memberikan dan cincin memberikan cincin sebagai saya. saya menerima engkau menjadi istriku yang sebagai suami yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai sebagai pasangan
Jadi sudah sah. Kita akan memberi persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita akan angkat pujian, bawa persembahan syukur. Menyinari kita semua dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita damai serta sejahtera. Anugerah yang melimpah dari Allah yang Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kiranya menyertai semua kita hari ini, usbu ini, bulan Oktober, sisa tahun 2021 sampai kekal. Yang setia akan berkata Maranatha, Tuhan Yesus datang kali ini. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama saya kita katakan amin. Shalom. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan banyak selamat untuk Dong Ampa, Kakak Mel, Kakak Ferry, Kakak Sani dan Kakak Yeris, juga masing-masing dua anak yang berbahagia, Marsha dan Merlin, juga Revan dan Sigwin, dan seluruh keluarga besar Likat Tumpesi, Sahirtian, Sahanaya, dan Lohi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, boleh jabat tangan dan foto-foto. Terjadi saat yang katong dua nanti, dua hati sujadi satu untuk selamanya. Bahagia betapung hati ini dalam restu yang kuasa. Katong bukan dua, tapi sujadi satu. Bahagia untuk
peristiwa terjadi saat yang katong dua nanti. Bukan dua, tapi sejadi satu, bahagia untuk selamanya. Hari ini Cintai Ale adalah pilihan, nikahi Ale adalah keputusan, dan beta bahagia. Sangat bahagia. Jadikan Ale pendamping hidup, adalah bukti Tuhan pun baik. Beta yakin akan semua ini, saya akan salah kalau beta dengan Ale. Pegang tangan ini, katong jalani hidup hari baru bersama dengan Ale. Yakin bahagia, satukan hati ini, bahagiakan hidup dalam cinta sampai tutup usia. Jadikan Ale pendamping hidup, adalah bukti Tuhan pun baik. Beta yakin akan semua ini, saya akan salah kalau beta dengan Ale. Pegang tangan ini, katong jalani hidup hari baru bersama dengan Ale. Yakin bahagia, satukan hati ini, bahagiakan hidup dalam
yakin bahagia. Satukan hati ini, bahagiakan hidup dalam cinta. Sampai tutup usia. Acara dan ibadah kepada Tuhan berkatan nikah mereka boleh berlangsung dan selesai dengan tanpa kurang satu apapun. Kami bersyukur sebab kami percaya itu semua terjadi karena anugerah Allah. Bahkan bukan cuma itu Bapa, tapi kami bersyukur sebab Engkau sudah menolong, memberkati mereka dalam perjalanan pergi ke rumah Tuhan, dalam ibadah selesai sampai bisa kembali dengan selamat, kumpul di tengah-tengah keluarga yang punya Tuhan ini. Kami hanya mampu berkata dan banyak atas semuanya. Kami memberkati kedua rumah tangga ini, memberkati kedua pasangan ini, taruh masa depan hidup mereka, rumah tangga mereka dalam tangan-Mu, semua sahabat, kerabat, orang tua, saksi, dan semua mereka yang sudah membantu sampai acara ini bisa terjadi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur, percaya bahwa ke depan perjalanan hidup mereka adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami yang hadir hari ini juga sudah dirawat, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan sehari ini dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami rindu Tuhan dimuliakan dan diagungkan sehari. Karena di kami berkati semua kami secara khusus keluarga, dua pasangan keluarga punya Tuhan ini. Tuhan memberkati semua kami dengan kasih karunia serta damai dan sejahtera. Anugerah-Mu yang ajaib kiranya tetap menyertai dan menjadi bagian semua kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hingga berharap Tuhanmu berkudama Nanya sendiri Suara yang berilmu Bikin begini narasi hancur kita berarti nama yang suruh jujur kita masih bila nona jam sepinci bila ini beta pulsa semua beta yang bikin sampai